semua, saya Kristina Bouawi SPD, mahasiswi pendidikan profesi guru dalam jabatan Angkatan 2 tahun 2021 Universitas Negeri Malang. Hari ini, Rabu 18 Agustus tahun 2021, saya akan melaksanakan uji kinerja pada Satuan Pendidikan SMPS Katolik Berdikari Raja. Berikut bukti praktik pembelajaran saya di kelas bersama dengan siswa-siswi saya kelas 7 untuk materi letak dan luas Indonesia. Terima kasih. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakan namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di atas surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni kesalahan kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari jahat. Amin. Silakan duduk. Terima kasih, Ibu. Ibu guru cek kehadiran kalian. Gabriela Jenita. Hadir, Bu. Chelsea Amelia. Hadir, Bu. Gabriela Yuliatris. Hadir, Bu. Patricia Angelina. Hadir, Bu. Cristo Bernardino. Hadir, Bu. Yohana Agustina. Hadir, Bu. Oke, berarti hari ini semuanya hadir ya? Ya. Tepuk tangan untuk semuanya. Tadi sudah sarapan di rumah? Sudah. Tapi hari ini bersemangat ya untuk terima pelajaran yang baru. Semangat. Semangat. Oke, Ibu guru minta kalian berdiri. Kita menyanyikan satu lagu wajib. Tahu lagu
masuk pertemuan baru. Kemarin juga Ibu Guru sudah sempat menyampaikan materi untuk minggu ini. Hari ini kita belajar tentang apa? Saya Bu, Silakan Jenny. letak dan luas wilayah Indonesia. Ya, letak dan juga luas dari wilayah Indonesia. Tentang Jenny. Dari literasi yang sudah kalian lakukan di rumah, Ibu Guru mau menggali sedikit. Apakah kalian sudah menguasai sedikit materi tentang letak dan luas dari wilayah Indonesia? Siapa yang tahu letak astronomis dari wilayah Indonesia? Saya Bu, Oke, silakan Jenny. letak astronomis Indonesia 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Oke, betul sekali. Sekarang itu kulit. Jadi hari ini kita akan membahas materi tentang letak dan juga luas dari wilayah Indonesia. Bumi yang kita tinggal ini, bumi yang kita tempati ini. Jadi kita tahu bahwa Indonesia itu terbentang luas, memiliki wilayah kepulauan yang terbentang dari Sabang sampai Merauke. Nah, itu yang mau kita pelajari hari ini. Nah, untuk itu Ibu Guru akan menyampaikan kompetensi dasar yang mau kalian capai pada kesempatan ini. Titik 1. Pada titik 4-nya, kalian harus bisa menyajikan hasil analisis dari konsep perubahan. Nah, kita lihat apa indikator pembelajaran yang mau kalian capai hari ini. Yang kalian pelajari pada kesempatan ini, pertama, kalian harus bisa menjelaskan letak astronomis dari Indonesia. Yang kedua, kalian harus bisa menganalisis letak geografis Indonesia. Yang ketiga, kalian harus bisa menguraikan letak geografis Indonesia. Yang keempat, kalian harus bisa mengenal bahasa Indonesia. Dan yang kelima, kalian harus bisa mempresentasikan melalui diskusi dari letak astronomis, geografis, geologis, dan juga luas wilayah Indonesia menggunakan peta. Oke. Nah, itu indikator Indonesia. Yang kedua, kalian juga harus bisa menganalisis letak geografis Indonesia. Yang ketiga, kalian harus bisa menguraikan letak geologis Indonesia. Yang keempat, kalian harus bisa menelaah. Kalian harus bisa menelaah luas dari wilayah Indonesia. Untuk materi hari ini adalah letak dan juga luas Indonesia. Untuk itu, Ibu akan menayangkan satu video pembelajaran tentang letak dan luas Indonesia. Silakan kalian mengamati video tersebut. Kalian mencatat hal-hal apa saja yang Anda amati. Kalian mengidentifikasi pertanyaan bagian dari Ibu menggali potensi kalian untuk bisa meluruskan pertanyaan mulai dari tingkat dasar. Garis bujur adalah garis hayal yang menghubungkan kutub utara dengan kutub selatan. Garis ini posisinya vertikal pada global. Keterangan dari garis bintang dan garis bujur adalah garis koordinat.
kesempatan untuk kalian boleh menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah dirumuskan oleh teman-teman tadi. Oke, untuk pertanyaan nomor 1, sebutkan 3 daerah waktu yang ada di Indonesia. Siapa bisa menjawab? Saya, Bu. Silakan Jenny. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya akan menjawab pertanyaan nomor 1. 3 daerah waktu yang ada di Indonesia: waktu Indonesia Barat, waktu Indonesia Tengah, dan waktu Indonesia Timur. Oke, tepuk tangan untuk Jenny. Untuk pertanyaan nomor 2, apa itu garis lintang? Ada yang bisa menjawab? Saya, Bu. Silakan Karin. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Saya akan menjawab nomor 2. Garis lintang adalah garis mendatar pada peta yang merupakan garis kaya. Oke, tepuk tangan untuk Karin. Nomor 3, apa pengaruh letak geografis bagi Indonesia? Untuk pertanyaan ini siapa yang bisa menjawab? Saya, Bu. Oke, silakan Aaron. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Saya akan menjawab pertanyaan nomor 3. Pengaruh letak geografi bagi Indonesia adalah Indonesia dilalui jalur lalu lintas pelayaran dan perdagangan dunia. Oke, tepuk tangan untuk Aaron. Ya, Ibu Guru akan membagi kalian ke dalam kelompok. Jadi, Ibu Guru bagi 4 kelompok. Ada satu kelompok ada yang 3 orang, ada yang 4 orang. Silakan kalian boleh membentuk kelompok diskusi kalian. Silakan. Ibu sudah menyiapkan lembar kerja. Silakan kalian diskusikan dalam kelompokmu sesuai dengan petunjuk yang ada di lembar kerja ini. Bisa paham? Bisa. Di sini Ibu sudah sematkan petunjuk yang kalian kerjakan. Silakan diskusikan dalam kelompok. Ibu Guru beri waktu hanya 10 menit. Bisa? Bisa. Nah, kelompok 1 kalian membahas tentang letak astronomis. Nah, kelompok 2 tentang letak geografis. Kelompok 3 kalian akan membahas tentang letak geologis. Dan kelompok 4 kalian akan membahas tentang luas wilayah Indonesia. Silakan diskusikan dalam kelompok.
diskusi kelompok kami. Nomor 1, tentukan dan tuliskan pada peta letak bintang dan bumi Indonesia pada kotak-kotak peta yang kami amati. A. Garis lintang paling utara wilayah Indonesia adalah 6 derajat lintang utara. B. Garis lintang paling selatan wilayah Indonesia adalah 11 derajat lintang selatan. C. Jadi, letak lintang wilayah Indonesia adalah 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan. D. Garis bujur paling barat wilayah Indonesia adalah 95 derajat bujur timur. E. Garis bujur paling timur wilayah Indonesia adalah 141 derajat bujur timur. F. Jadi, letak bujur wilayah Indonesia adalah 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Jadi, dapat disimpulkan secara astronomis, wilayah Indonesia terletak antara 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur. Kembali di kelompok 3 untuk melakukan hasil diskusi kami. Sebutkan 3 lempeng tektonik di Indonesia. Berdasarkan hasil pengamatan kelompok kami tentang hutan geologis Indonesia, 3 lempeng tektonik di Indonesia adalah lempeng Eurasia, lempeng Pasifik, lempeng Indo-Australia. B. Jelaskan apa yang dimaksudkan dengan lempeng tektonik. Jawab, lempeng tektonik adalah bagian lapisan hitam bumi atau litosfer yang membentuk permukaan bumi. Yang kedua, jelaskan struktur dan komposisi batuan yang membentuk bumi. Oke. Terima kasih. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Selanjutnya kelompok terakhir, kelompok 4. Silakan kelompok 4. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya mewakili kelompok 4 untuk melakukan hasil diskusi kelompok kami tentang luas wilayah Indonesia. Dapat disimpulkan bahwa luas wilayah Indonesia terdiri atas daratan dan perairan yang memiliki total luas kurang lebih 5.193.250 km persegi. Jika dibandingkan dengan negara anggota ASEAN, luas wilayah Indonesia berada di urutan pertama. Jika dibandingkan dengan negara-negara lain di dunia, luas Indonesia berada di urutan ke-14. Ke-14 terbesar di dunia setelah negara Meksiko. Sekian dan terima kasih. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 4. Hasil diskusi, Ibu Guru beri kesempatan kepada teman-teman kelompok lain untuk boleh menanggapi. Kalian boleh kembali ke kelompok lain yang mau bertanya, silakan Ibu Guru beri waktu. Silakan. Oke, silakan kalau kelompok 2 mau bertanya. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Saya mewakili kelompok 2 mau bertanya kepada kelompok 1. Jelaskan 3 pembagian daerah waktu. Oke, ada pertanyaan dari kelompok 2. Jelaskan 3 pembagian daerah waktu. Silakan diskusikan dalam kelompok dan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Oke, sudah bisa? Oke, silakan jawab. Terima saja. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. 3 pembagian waktu di Indonesia, yaitu 1 waktu Indonesia Barat. Wilayah Indonesia Barat mencakup Sumatera, Jawa, Madura, Kalimantan bagian barat dan tengah. Wilayah Indonesia bagian barat terpaut 7 jam lebih cepat dibandingkan kota Delhi. 2 waktu Indonesia Tengah. Wilayah waktu Indonesia Tengah mencakupi Sulawesi,
Bali, Kalimantan Utara, Timur dan Selatan, NTT dan wilayah NTB. Waktu Indonesia bagian tengah terpaut 8 jam lebih cepat dibandingkan dengan kota Greenwich. 3. Waktu Indonesia Timur 9 jam lebih cepat dibandingkan dengan kota Greenwich. Sekian dan terima kasih. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 1. Kepada saya akan bertanya kepada pembimbing. Mengapa negara di Indonesia disebut sebagai negara kepulauan? Oke, ada pertanyaan dari kelompok 1. Silakan kelompok 4 diskusikan untuk menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Oke, jadi tidak menjawab ya. Tapi silakan kelompok 4. Selamat pagi Ibu, selamat pagi teman-teman. Selamat pagi. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Wilayah Indonesia yang terbentang dari Sabang sampai Merauke terdapat daratan dan perairan yang sangat luas, sehingga menjadikan Indonesia sebagai wilayah kepulauan. Sekian dan terima kasih. Oke, bagaimana kelompok 1 bisa terima? Oke, tepuk tangan untuk kelompok 4. Nah, sekarang Ibu akan mengevaluasi kembali hasil diskusi kelompok kalian tadi. Oke, kita mulai dari kelompok 1. Kelompok 1 tadi membahas tentang apa? Letak astronomi. Oke, letak astronomis. Kita lihat. Nah, apa itu letak astronomis? Letak astronomis merupakan letak suatu tempat berdasarkan garis bintang dan garis bumi. Ya, berarti pernyataan yang disampaikan oleh kelompok 1 tadi benar ya? Hasil diskusi dari kelompok 2. Kelompok 2 membahas tentang letak geografis. Nah, kita lihat. Letak geografis merupakan posisi suatu wilayah atau negara dilihat dari kenyataan yang ada di permukaan bumi. Nah, kita lihat secara geografis ini Indonesia berada di antara dua benua, ya, berada di antara dua benua dan dua samudra seperti yang dikemukakan oleh kelompok. Kita lihat yang berikut, letak geologis yang dibahas oleh kelompok 3. Kita lihat apa itu letak geologis. Letak geologis merupakan letak suatu wilayah berdasarkan struktur dan juga komposisi batuan yang membentuk bumi. Kita lihat berikut ini. Nah, ini ada jalur cincin api Pasifik. Jadi Indonesia berada pada 3 lempeng tektonik, yaitu lempeng apa? Lempeng Eurasia, lempeng Pasifik, dan juga lempeng Indonesia. Kita kasih tepuk tangan untuk kelompok 3. Berikutnya kita lihat pembahasan dari kelompok 4. Ya, kelompok 4 membahas tentang
Indonesia memiliki jumlah pulau sebanyak 17.582. Tapi belum terhitung pulau-pulau kecil lainnya. Oke. Dan pulau terbesar yang ada di Indonesia ini pulau apa? Kita lihat dalam peta itu Pulau Kalimantan adalah pulau yang paling besar. Itu pembahasan untuk kelompok 4. Kita kasih tepuk tangan untuk kelompok 4. Kesimpulan pembelajaran kita hari ini. Oke, siapa bisa? Saya, Bu. Oke, silahkan kali. Kesimpulan pembelajaran kita hari ini, kita telah mempelajari tentang letak dan luas Indonesia, mulai dari letak astronomis, letak geografis, letak geologis, dan luas wilayah. Secara astronomis, Indonesia terletak antara 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur, sehingga Indonesia termasuk negara yang beriklim tropis. Selain itu, wilayah Indonesia merupakan negara kepulauan dengan pulau terbesarnya adalah Pulau Kalimantan. Sekian dan terima kasih. Oke, kita kasih tepuk tangan untuk Kali. Ibu minta 2 orang untuk membuat refleksi pembelajaran kita hari ini. Bagaimana perasaan Anda terhadap proses pembelajaran yang sudah berlangsung ini? Silakan Ibu kasih kesempatan 2 orang. Silakan Lydia. Refleksi yang saya lakukan hari ini, saya merasa bahwa pembelajaran yang saya peroleh hari ini sangat menyenangkan, di mana saya bisa berpendapat tentang banyak hal. Oke, tepuk tangan untuk Lydia. Orang lagi, Saya akan tulis. refleksi yang saya dapat hari ini dari pelajaran yang sudah berlangsung. Saya merasa tertarik dan berkesan dengan adanya media pembelajaran ini dan membuat saya lebih semangat. Sekian dan terima kasih. Oke, tepuk tangan untuk Bu. Dalam kelompok ada Chelsea. Harganya kita. Kita kasih tepuk kece badai. Kece kece. Badai badai. Kece badai. Bis keren. Sekali lagi tepuk tangan. Nah, tadi setelah kita melewati proses pembelajaran, Ibu berharap bahwa kalian harus bisa ingat materi untuk hari ini, untuk letak dan juga luas dari wilayah Indonesia. Selain itu juga, materi yang kalian pelajari hari ini tidak hanya habis hari ini saja, tetapi menjadi bekal bagi kalian agar kedepannya kalian tetap mengingat bahwa oh ternyata materi yang saya pelajari itu bukan hanya habis di kelas saja, tetapi harus bisa saya kembangkan lagi. Selain kita mempelajari materi hari ini tentang letak dan luas Indonesia, kita juga harus bisa menjunjung tinggi nilai-nilai kebangsaan. Apalagi kita belajar tentang letak dan luas dari wilayah Indonesia. Selain kita mengetahui wilayah atau negara orang lain, kita
juga harus menguasai negara dan wilayah kita sendiri. Nah, selain itu juga ibu guru berpesan bahwa menjadi peserta didik harus memiliki karakter yang baik agar citra kalian sebagai peserta didik itu benar-benar dijaga. Misalnya ketika selesai dari sekolah bertemu dengan orang di luar sana, kita harus bisa menegur, menyapa orang lain, memberi salam, agar karakter kita benar-benar menjadi kuat. Bisa itu? Bisa. Di bawah 75? Tidak ada. Di atas 75? Berarti semua di atas 75. Yang dapat 80? 80, 90? 90-an? 100? Tidak ada. Berarti sekarang di atas standar KKM. Kita kasih tepuk salut. Tepuk salut. Salut. Nah, untuk pekerjaan rumah yang harus kalian selesaikan, kalian menggambar peta wilayah Indonesia. Di dalamnya termuat komponen-komponen yang terdapat. Jadi, untuk pertemuan minggu berikutnya, sebelum kita memulai pelajaran yang baru, kalian sudah harus mengumpulkan di meja ibu guru. Bisa? Bisa. Untuk pertemuan pada minggu berikutnya kita akan mempelajari materi tentang potensi sumber daya alam Indonesia. Ibu harapkan supaya kalian bisa literasi di rumah. Bisa ya? Bisa. Supaya kalian harus sebelum mulai pelajaran juga harus bisa menguasai materi-materi. Ketika ibu guru bertanya, kalian juga harus bisa menjawab. Dan kalian sudah memiliki gambaran secara utuh. Bisa ya? Bisa. Nah, pelajaran kita hari ini sampai di sini. Ibu guru harapkan agar kalian bisa memahami materi untuk hari ini dan juga menjadi bekal bagi kalian untuk masa depan kalian semua. Kita kasih tepuk tangan untuk kalian semua. Untuk menutup pelajaran kita hari ini, ibu guru minta satu orang untuk pimpin kita dalam doa. Kita semua berdiri. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam Maria, Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah